Suara Inspirasi kali ini akan mengangkat kisah inspiratif dari Kak Wildan Deni Fahrezi, SPD MPD, seorang dosen muda asal Magetan yang berhasil melewati perjalanan luar biasa dari penerima beasiswa hingga menjadi dosen muda. Dengan tema Muda Berkarya Menginspirasi, cerita di balik beasiswa dan dosen muda. Episode ini akan mengulas perjalanan Kak Wildan sejak masa kuliah, perjalanannya mendapatkan beasiswa S2, hingga prosesnya membangun karir akademik yang penuh inspirasi. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenalin, aku Dahlia. Dan aku Valen, yang bakal nemenin kalian dengan cerita-cerita inspiratif. Di kesempatan kali ini, langsung saja kita sambut Kak Wildan Deni Fahrezi. Halo Kak Wildan. Halo, Selamat datang di podcast kami, di podcast Suara Inspirasi. Suara Inspirasi. Oke Kak Wildan, sebelum kita masuk obrolan lebih panjang lagi, mungkin boleh dong perkenalan sedikit dari Kak Wildan. Baik, perkenalan sedikit ya. Iya. Halo semuanya, sebelumnya izin kata Big Mo ya, lagi viral. Izin perkenalkan, nama saya Wildan Deni Fahrezi. Saya berasal dari Kota Magetan, untuk sekarang domisilinya di Kota Solo. Ya karena ya alhamdulillah sekarang sudah menjadi dosen muda di Solo, yang dulunya juga berawal dari Magetan, akhirnya bisa menjadi dosen di Solo. Kak Wildan ini jadi dosen sudah berapa lama Kak? Untuk jadi dosen, dulu saya dosen di UMS itu sekitar 1 tahun. Terus saya pindah tugas di Universitas Muhammadiyah Karanganyar, sudah berjalan 4 bulan ini. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. Oke. Di mana? Di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Oh, di UMM. UMUKA. UMUKA. Ya, betul. Itu Mas Wildan megang prodi apa? Oh ya, kebetulan di sini saya sudah memegang, diamanati oleh Kaprodi saya untuk memegang 4 prodi. Jadi saya mengajar saya mengajar teknik informatika, S1 teknik informatika. Saya mengajar S1 teknik komputer. Ya, yang kedua saya mengajar prodi di S1 bisnis digital. Yang ketiga saya mengajar S1 akuntansi, dan yang keempat ada fisioterapi. Cuman untuk secara home base, saya mengajar di S1 teknik komputer. Lainnya secara mata kuliahnya di aplikasi IT semuanya, seperti itu. Itu di apa tadi Kak? Di teknik komputer. Oh komputer Ya, itu sesuai dengan apa yang diinginkan Kak Wildan atau memang ditugaskan untuk di prodi itu? Sebenarnya sangat sesuai yang saya ingin. Sangat sesuai itu. Berarti emang dari sebelumnya pengen aku ada di sini. Betul Dan banget. akhirnya sampai juga. Iya. Oke Kak Wildan, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan atau aktivitasnya saat ini? Oke, baik. Jadi untuk latar belakang pendidikan ya, dulu kalau dari SD ya, saya berasal dari Magetan, saya di SDN Taman 2 Magetan. Kayaknya SD-mu ya? Kita berarti satu alumni. Iya, satu alumni. Baru tahu. Satu alumni. Jadi Baru tahu. saya di SD Taman 2 Magetan, lalu melanjutkan belajar sekolah di SMP 4 Magetan. Teman-teman yang nanti ada dari SMP 4 Magetan, terus melanjutkan lagi di SMA 2 Magetan. Setelah di SMA 2 Magetan, akhirnya melanjutkan studi lanjut di Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta di S1 Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah setelah itu lanjutkan studi lagi, saya melanjutkan studi di S2 Magister di Universitas 11 Maret dalam program studi Teknologi Pendidikan, seperti itu. Oh, berarti Kak Wildan memang sudah mempunyai plan. Kalau aku sudah lulus S1, aku mau lanjut S2 gitu, atau tidak terplanning sebelumnya? Betul banget. Jadi saya itu seseorang yang selalu bermindset bahwa ketika melakukan sesuatu rancangan, berapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun, bahkan 3 tahun, saya sudah mulai riset mau ngapain aja dalam jangka panjang. Berarti Itu sudah tertata ya? betul banget, karena dulu sebelum lulus wisuda S1, waktu tinggal nunggu wisuda aja, saya terima di S2 UNS. Di UNS Ya, semuanya. jalur rekomendasi. Jadi saya hari ini wisuda di UMS, besoknya saya ospek di UMS. Langsung seperti itu. Oke.
Dan apa sih Kak Wildan motivasi yang sangat besar untuk Kak Wildan itu mengejar beasiswanya S2? Kan S2 ini beasiswa nih. Nah, apa yang memotivasi Kak Wildan? Sebenarnya kalau motivasi paling besar adalah yang pertama mungkin orang tua ya. Orang tua. Karena kita sebagai mahasiswa, teman-teman semua yang di sini, ketika kita berkuliah kan ekspektasi keluarga. Iya, Gitu. benar. Ya kan, berarti kan apalagi anak pertama Iya, nih, ya, benar. mungkin anak pertama, jadi ekspektasi keluarga bahwa penyemangat saya adalah yang membuat saya usaha keras adalah orang tua saya. Dimana ketika saya studi lanjut dan sebagainya, saya ingin mencapai sesuatu yang besar atau mewujudkan mimpi-mimpi besar saya. Meskipun itu kalau dikatakan dulu adalah ketika S1 kita mau jadi dosen kan masih jauh jangkanya. Yeah. Banyak orang yang mungkin menyepelekan ketika kita mempunyai mimpi besar gitu. Tapi dengan semangat dari orang tua, lalu teman-teman sekitar, lingkungan sekitar, lalu motivator saya, salah satunya ada Bapak Harika Hermawan, lalu ada Pak Dias, Pak Arif dari UMS, dosen UMS itu yang membakar semangat saya untuk bisa melanjutkan studi lanjut dan bercita-cita untuk menjadi dosen. Berarti bukan cuma dari orang tua, tapi juga ada orang sekitar yang mensupport lah. Betul banget. Mungkin ada someone lain. Mungkin ada yang lain Iya. selain orang tua, Itu bisa jadi penyemangat lain juga. Support Untuk system Kak ya. Wildan. Iya, yang paling ngena di hati. Iya. Jadi kalau ngena di hati, dulu mungkin nggak ada ya kalau waktu S1. Kalau saya jomblo, Oh. saya jomblo Iya. ya, saya jomblo S1 itu jomblo selama 5 tahun. Saya baru punya pasangan itu ketika S2 semester 3. S2 semester 3. Iya betul. Berarti sudah berjalan berapa lama nih Kak? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke, tapi dengan adanya kita kan diberikan semangat, kita diberikan support, kita diberikan dukungan, kita kan jadi lebih semangat lagi nih Kak untuk meraih untuk masa depan kita. Betul banget. Asal satu Ya, apa itu Kak? yang positif ya. Yang positif dalam kebaikan, support system yang baik. Dan yang kedua, kalau dari seorang laki-laki adalah kamu siap bertanggung jawab dan siap serius untuk menikahi support system kamu. Betul banget itu. Dan yang paling penting juga bisa diajak upgrade. Betul, upgrade soft skill, development diri dan sebagainya itu penting banget. Ya memang nggak ada salahnya sih Kak, kita punya istilahnya kita punya rumah buat bercerita, kita punya rumah buat saling sharing ya kan. Betul banget, bisa dibilang dikatakan rumah iya karena ketika kalian sibuk kuliah atau capek udah ada yang nungguin nih gitu loh. Pulang kerja udah ada yang nungguin Betul, nih, mau tidur udah ada yang mau ngajak call nih. Betul, karena aku sendiri juga. Oh ya Kak Wildan, gimana sih awalnya Kak Wildan mengetahui informasi tentang beasiswa S2 itu? Oke baik, jadi dari mana saya mengetahui informasi tentang S2 beasiswa? Karena pertama lingkungannya, teman-teman saya kebanyakan anak-anak beasiswa semua. Ada yang LPDP, BPI, beasiswa unggulan, dan rata-rata sekolahnya di luar negeri semua. Itu ada yang di Korea, ada yang di Jepang, ada yang di Australia, ada yang di Jerman dan sebagainya. Dan kebetulan alhamdulillah dalam lingkungan itu saya diberikan energi positif atau motivasi untuk mengetahui berbagai lini informasi. Dan yang kedua adalah dari organisasi juga. Ada namanya saya ikut organisasi, kalau bisa kalian cek di IG, Desamain Community. Desamain. The Samain ya teman-teman. Itu Jangan lupa. itu banyak banget presiden itu Pak Hardika, cek aja IG-nya Pak Hardika. Itu seorang awardee LPDP yang mempunyai lingkup yang sangat luas banget. Jadi dari informan-informan tersebut saya banyak belajar, ini tahu cara mengikuti beasiswa, info-infonya beasiswa itu apa aja, dan dari dosen juga, karena dosen itu sangat penting untuk mengajar kita atau memberikan informasi secara lebih gitu. Berarti pergaulan juga sangat penting ya. Betul. Sama teman-teman juga. Betul. Apalagi kalau kita punya teman yang bisa bareng-bareng diajak untuk lebih Iya. upgrade lagi, itu kan lebih enak. Ambis itu harus. Iya, harus. Oke Kak Wildan, boleh diceritakan dong bagaimana proses seleksinya beasiswa S2 yang Kak Wildan jalani saat itu? Oke, baik teman-teman. Jadi beasiswa itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada PDP, yang kedua ada BPI kalau dulu, sekarang kayaknya udah diganti PDDI kalau nggak PDI.
Yang ketiga adalah beasiswa unggulan ya. Jadi kalau saya itu yang ketiga, beasiswa unggulan, jalurnya masyarakat berprestasi. Nah kalau untuk jalur pendaftarannya itu awalnya kita akan seleksi berkas. Jadi seluruh berkas kita, prestasi kita, portofolio kita dijadikan satu untuk memenuhi tahap 1. Kalau misal tahap 1 berkas lolos, akan maju ke tahap sesi 2 yaitu wawancara. Nah wawancaranya nanti kita akan diolah atau secara deep untuk mengetahui potensi diri kita, soft skill kita, pengembangan diri, bahkan public speaking kita. Lalu ada lagi secara esai kita, penulisan kita yang ada di berkas tersebut. Kita akan diperdalam apakah benar yang kita tuliskan. Setelah sesi wawancara selesai akan masuk ke tahap terakhir, yaitu pengumuman lolos. Pengumuman lolos yang paling bikin deg-degan. Betul sekali. Jadi itu dibutuhkan Apa coba? Syaratnya? Yang gitu, Pak? Oh ya pasti dong. Ya. Sebagai pendukungnya atau mungkin hanya berapa persen? Betul, jadi piagam itu sangat penting sekali karena kita masuknya award di beasiswa masyarakat berprestasi ya. Jadi piagam itu sangat penting untuk mendukung soft skill kita atau aktualisasi diri ke depan bahwa kita itu layak untuk menjadi awardee. Nah, jadi teman-teman di sini yang mungkin tanya pengen mengetahui beasiswa langkahnya seperti apa, mumpung masih kalian awal semester ya? Iya, baru semester 3. Nah, mumpung masih awal semester silakan nanti follow IG saya fahrezi_ede. Nanti kalian boleh DM sharing session Pak izin tanya terkait beasiswa langkah-langkahnya gimana, boleh nanti saya bimbing karena saya sudah 2 tahun ini menjadi mentor beasiswa unggulan masyarakat prestasi. Alhamdulillah banyak sekali mahasiswa saya yang lulus selama 2 periode ini, bahkan dari S1, S2, S3, dan saya alhamdulillah juga diamati untuk menjadi mentor beasiswa The Samain. Iya, The Samain itu nanti cek IG-nya, saya udah diamati untuk membimbing awardee beasiswa The Samain selama proyek terakhir kurang lebih 1 tahun seperti itu. Itu untuk beasiswanya bisa untuk menyeluruh atau hanya tertentu aja Kak? Menyeluruh. Jadi enaknya beasiswa ini adalah PTS maupun PTN, swasta negeri, background kedua orang tua seperti apa bebas bisa masuk. Jadi mau high class, terus mau yang biasa aja dan semuanya nggak ada pilih kasih. Jadi beasiswa ini nggak ngecek mau kalian sekolah di swasta, mau di negeri, semua sama. Karena apa? Adik saya swasta, anak Ilkom juga, dan diterima beasiswa unggulan, dibiayai dari biaya per bulan, biaya selama 1 semester, per semesternya, biaya buku sampai lulus. Bayangin aja. Jadi adikku itu Universitas Muhammadiyah Surakarta, swasta BTS. Prodi Ilkom sekarang udah semester 5, dibiayai dari semester 1 sampai selesai gratis. Dan berarti 0 rupiah. Betul. Dan dapat biaya hidup juga per bulan. Nggak kerja tapi dapat biaya hidup seperti itu. Itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu by step buat kita mendapatkan beasiswa ya Kak ya. Betul. Bisa menghubungi langsung Kak Wildan, ada di Instagramnya fahrezi_ede. Yes. Nah, ini tahapan yang mungkin banyak dipertanyain sama teman-teman. Tahapan mana sih yang menurut Kak Wildan paling sulit atau merasa ingin menyerah selama proses beasiswa S2 itu? Oke, jadi tahapan yang paling sulit adalah mungkin ketika membuat suatu proyek inovasi atau bisa dibilang esai atau rancangan selama studi itu. Jadi kita disuruh untuk menulis esai tentang diri kita atau bisa tentang kalian tuh layak nggak jadi awardee gitu. Dengan kayak kalian punya inovasi apa atau punya terobosan apa buat bisa jadi awardee atau bermanfaat ya, atau bisa berkontribusi ke masyarakat. Itu yang paling penting banget. Yang kedua adalah di sesi wawancara kita harus benar-benar berlatih dan belajar wawancara seperti apa, terus bagaimana cara menjawabnya, materinya seperti apa. Aku bahkan seingatku aku dulu belajar sampai jam 3 pagi. Itu betul. Saya belajar sampai jam 3 pagi, tidur cuma 2 jam, 2-3 jam, jam 8 standby buat tes sehari penuh. Itu tahapan yang mungkin menurut aku perjuangan yang paling berkesan banget sih. Mungkin ada tipsnya Kak biar nggak
Apa? gimana ya, biar tetap semangat gitu loh, kan tahu tahapnya kan susah banget Iya. tuh, lah itu gimana? Otomatis kan kita kena tekanan loh. Iya benar. Oke, tipsnya adalah ketika kalian mempunyai sesuatu yang kalian inginkan, kalian genggam dan all in taruhin sesuatu itu untuk bisa menunjukkan. Jadi tipsnya gini, di posisi kalau aku sendiri ya, aku S2, orang tua aku kan memfasilitasi aku hanya sampai sarjana saja, karena adikku masih kuliah lagi. Terus akhirnya aku semangat, ada dua hal. Kalau saya nggak beasiswa, saya harus kerja. Dalam S2 saya harus kerja minimal, saya bisa nabung per bulan 1 juta untuk bisa membayar SKS saya, karena SKS saya 7,4 dulu. Tes itu 7,4. Ya. Kalau saya nggak kerja ya bahaya gitu, nggak mungkin dong kita ngerepotin orang tua terus. Akhirnya jalur yang kedua adalah menjadi awardee beasiswa, yang dimana memang kita layak dan bisa untuk membuktikan bahwa diri kita itu bisa. Akhirnya dengan cara apa? Belajar. Jadi belajar semaksimal mungkin. Akhirnya belajar. Saya tirakatin dua hal itu dan akhirnya lolos gitu. Dan kebetulan ketika saya lolos beasiswa, saya sambil juga kerja. Jadi dua-duanya jalan, membuat usaha. Masih bisa ya? Masih gitu, membuat usaha dan menjadi beasiswa. Nah itu momen paling penting. Jadi anak-anak beasiswa itu bukan anak-anak dari beasiswa prestasi ya, bukan anak-anak yang asal-asalan masuk gitu. Tapi memang benar-benar difilter bahwa aktualisasi dirinya benar-benar kuat, mindsetnya, pola pikirnya, prestasinya, kekuatan untuk studinya itu harus benar-benar kuat, karena batasan IPK juga penting. Itu, dan akhirnya ketika saya beasiswa S2 ini, IPK saya di S2 Magister 3,9 dengan predikat pujian atau cum laude wisudanya. Keren. Tadi kan Kak Wildan sempat bilang sambil menjalankan usahanya ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Wildan, usahanya itu apa sih Kak Wildan? Oke, jadi kalau usaha saya ada di entertain dan entrepreneur. Jadi ada wedding music entertainment, di wedding musik. Besok kalian kerja ya? Besok kan ini kerja. Join nih sama Kak Iya, Wildan. jadi ini join sama 1-2 tahun ya? Sama les juga. 2 tahun lah. Ya, Oh, Valen jadi ini. partner. Iya, jadi Valen ini dia jadi mentor les di tempat saya, kerja freelance juga jadi wedding, pernah WO juga, wedding organizer, kerja juga jadi audio engineer, penerusnya kakaknya dulu di tempat saya. Terus ada lagi bisnisnya selain di entertainment entrepreneur, multimedia production juga, kebetulan udah banyak anak magang yang masuk di tempat saya. Ini kemarin baru selesai SMK 2, lanjut dari SMK Yose Magetan, magang di desain komunikasi visual, kita ada kantornya. Terus ada konstruksi juga, punya keluarga ya, konstruksi, ada lapangan futsal, WD Futsal. Itu kita punya juga sport center di WD Futsal Magetan gitu. Ini sebenarnya saya sama Kak Wildan ini sudah begitu akrab, tapi di depan ini saja kita berpura-pura belum kenal ya. Berarti selain jadi dosen muda juga, ternyata Kak Wildan ini juga seorang pengusaha sukses. CEO. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke Kak Wildan, kita lanjut di segmen berikutnya, yaitu bagian dosen muda. Oke. Setelah lulus S2 nih Kak Wildan, bagaimana sih bisa menjadi seorang dosen muda, apalagi yang usianya yang sangat masih muda? Muda. Sekarang usianya berapa sih? Baru 24 tahun. 24 tahun berarti sudah kita jadi dosen muda ya. ya, kita selisih 5 tahun. Iya. Kita selisih Berapa kamu? 3 tahun. 2004. 2004. Oh, aku 2001. Oh. Oke, gimana? Ada pertanyaan apa? Setelah lulus S2 nih, Kak Wildan nih gimana sih jadi seorang dosen muda? Apalagi di usia yang sangat muda. Oke. Jadi di usia yang sangat muda ini bagaimana ya caranya jadi dosen muda gitu. Yang pertama adalah ambis. Ambis. Kerja seperti ambis. Ambisnya adalah dalam artian positif ya. Banyak mungkin ambis, teman-teman mungkin ada yang menyalahkan arti kata ambis, yang dimana ambis dengan apapun berbagai harus dimaksimalin semua gitu.
Ya bener, cuma kan ada ambisi yang negatif juga. Kalian tahu, misalnya teman kelompok kalian kan pernah merasakan ya, Iya. ambis banget sih akhirnya bikin gak nyaman dan sebagainya gitu. Dalam ambis ini bukan ke orang lain ya atau ke menunjukkan ke orang lain, tapi menunjukkan aktualisasi ambis ke diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kuncinya tuh ambis dengan kalian memiliki target. Nah, targetnya seperti apa? Saya bilang tadi, dalam 3 bulan ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya memiliki target manifesting. Dan jujur teman-teman semua di sini, manifesting itu nyata, real. Aku alami. Yes, manifesting itu nyata. Jadi ketika nanti kalian, aku pengen jadi dosen muda, entah kalian juga nanti ke depannya. Jadi setelah lulus S1, setelah lulus S2, aku bakal tahu, punya mindset aku harus jadi dosen gitu, para S2. Nah, ketika sebelum lulus S2, dulu saya sudah riset untuk sambil menjadi asisten dosen di UMS sebelum lulus selama 2 semester. Saya menjadi asisten dosen di UMS untuk melatih pola mengajar saya, gitu, atau public speaking saya, gitu. Jadi sambil kuliah S2 saya tetap mengajar di UMS menjadi asisten dosen selama 2 semester. Terus ketika lulus S2, sebelum lulus saya udah riset, saya ingin jadi dosen kemana nih, gitu. Ya poinnya ada di Solo, gitu, karena saya alhamdulillah udah ada rumah di Solo ya. Jadi kayak ya udah saya bakal tinggal di Solo, nggak kemana-mana gitu. Nah akhirnya saya riset di Solo, beberapa kampus yang saya inginkan adalah di UMS, UNS dan UMUKA gitu. Nah di UMS itu kebetulan belum ada pembukaan dosen tetap yang di prodi saya gitu. Saya tetap bisa mengajar, namun masih sistemnya masih belum bisa buka. Dan akhirnya peluang pasti paling besar adalah proses saya, rezekinya adalah di Universitas Muhammadiyah Karanganyar itu, yang dimana ya saya harus punya riset planning yang bagus gitu untuk bisa menjadi dosen muda itu, karena rata-rata untuk syarat dosen sekarang sudah kebanyakan wajib S3. Kayak saya sempat bingung karena sebelum lulus S2 kok saya mau daftar di UIN, di UNS dan sebagainya, rata-rata harus ongoing S3 atau udah doktor gitu. Itu menurut saya kayak aduh ini kan next step nih ya, berat ya. Jadi kayak kita mau daftar juga berat ya. Masa S2 cari kerjaan susah sih. Itu yang saya pikirkan gitu. Akhirnya sebelum lulus saya sudah banyak melobi universitas, gak cuma 3 itu, banyak banget di Solo, ada mungkin 10 universitas yang saya cek ke adminnya, lobby ke adminnya, cari info pendaftaran dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada yang buka sesuai dengan skill saya juga, sesuai dengan mata kuliah saya juga di S1 S2 di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Itu, dan akhirnya keterimalah di situ dan alhamdulillah sudah menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Karanganyar, seperti itu. Kalau kan kata Kak Wildan kan manifesting itu sangat nyata. Betul. Nah, tapi gimana nih misal kalau kan kita punya mindset kayak aku pengen kesini gitu ya. Tapi kalau itu nggak sesuai sama apa yang kita ingin. Iya, benar sekali. Jadi manifesting itu nyata, benar. Kalau misal ada yang kamu pengen tapi belum kesampaian, ada satu jawaban yang menolong. Apa? Semua sudah diatur yang di atas. Yes. Dan rezeki rencana Tuhan itu lebih bagus daripada rencana kita. Karena apa? Karena dulu saya ketolak 9 universitas sebelum masuk S1. Alasan ketolak itu kan? Ya nggak belajar. Selain ada faktor apa? Saya sibuk manggung dulu sama kakakmu. Oh iya. Sama kakakmu kan. Saya sibuk manggung, akhirnya jadi ceritanya saya dulu cita-cita jadi dokter karena ada basic keluarga besar saya juga dokter. Terus setelah karena saya nggak belajar dan sibuk manggung, karena hidup saya dulu sama kakakmu itu adalah musik is my life gitu. Jadi saya manggung kemana-mana sama kakaknya Valen ke luar kota dan sebagainya. Akhirnya jam belajar saya kurang dan saya aktif di manggung lah, ini poin yang prioritas saya adalah manggung dulu. Jadi waktu SMA
nggak bisa nih masuk SNM atau SBM atau daftar dokter kan mau belajar juga kelamaan gitu saya karena udah nggak gitu. Akhirnya saya daftar di, nah kan kamu bilang kan kalau manifesting itu nyata, kita punya sesuatu nggak jadi gimana nih? Nah ya kan, oke. Jadi seperti sama yang saya lalui. Jadi target saya jadi dokter nggak? Oke. Pokoknya mindset saya yang kedua adalah jadi kesehatan, intinya nggak dokter tapi di bidang kesehatan. Akhirnya oke lah, let it flow, saya mendaftar 3 universitas kesehatan. Perawat. Jadi maksudnya perawat. Ya, yang penting kesehatan. Ya, oke. Jadi saya mendaftar di Poltekkes Surakarta ditolak, perawat. Poltekkes Jogja ditolak, perawat. Poltekkes yang menerima saya itu ada Poltekkes Malang. Tapi aku bilang kan rencana Tuhan lebih baik daripada rencana Tuhan. Di Poltekkes Malang, pas diterima saya nggak buka pengumuman, akhirnya telat. Jadi nggak bisa diambil otomatis kan, diterima tapi telat ambil. It's okay. Jadi kesehatan udah stop, akhirnya saya merelakan bidang kesehatan. Saya daftar lagi, menurut keluarga direkomendasikan di teknik. Nah, ada 2, teknik informatika atau teknik sipil. Akhirnya saya mendaftar di SBMPTN itu, saya mendaftar kayaknya SBM itu di, kalau nggak salah ini pada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di UIN Bandung, tempat kakak saya di sana. Di teknik informatika ketolak. Saya daftar lagi di di Malang, kayak ditolak juga. Dah 5 nih. Oke, saya daftar lagi di multimedia karena saya pengen kerja di Net TV dulu, yang keren kan. Saya daftar 2 kali di STMM Yogyakarta yang sekolahnya Mas Asraf, kakakmu itu yang kerja di situ. Ditolak juga karena wawancara diterima, untuk akademik ditolak karena saya nggak belajar. Udah 7 kan. Saya daftar di UNS DKV ditolak. Saya daftar di UNJ Teknik Sipil ditolak. Saya daftar di UII jurusan Teknik Sipil swasta juga ditolak. Dan akhirnya penyelamat saya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ketika saya ditolak itu, saya daftar di UNS, langsung keterima di pendidikan teknik informatika. Habis itu ngalir, kan kamu bilang kan kok manifesting tapi ditolak gimana nih? Nah, saya udah manifesting di dokter nggak jadi kan, di di univ negeri juga nggak jadi. Akhirnya ya udah, tetap semangat. Jadi manifesting itu plan A basicnya aku bilang kan harus ada. Jadi tetap semangat, tetap gigih bagaimana caranya kamu bertahan dan bisa melewati batas-batas atau langkah-langkah apa yang kamu mau ambil ke depan. Nah, akhirnya saya daftar di UNS dan terbukalah pintu rezeki Tuhan. Aku bisa merasakan planning rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana manusia. Kenapa? Karena ketika ditolak 9 universitas itu dan bukti nyata aku S2 diterima di UNS yang dulu melakukan keluarga S1, dan bukti nyata juga aku jadi dosen muda. Nah, jadi manifestingnya tetap semangat, tetap berjuang, tetap lakukan yang terbaik, pasti hasilnya yang terbaik, dan tetap percaya bahwa keajaiban itu nyata. Satu lagi. Tadi kan ada beberapa kesalahan kami dan kita itu nggak bisa menganggap remeh hal sekecil apapun itu. Hal sekecil apapun itu kalau kita nggak fokus terhadap satu tujuan itu, kegagalan itu nggak bisa kita hindari. Bisa saja kita ibaratkan nggak mau lah hal sekecil itu diperhatikan. Betul. Karena kan kita harus benar-benar serius kalau kita punya goals. Betul. Ya. Oke nih Kak Wildan, selanjutnya kan Kak Wildan ini mengajar di Prodi. Oke, next Kak Wildan. Aku ada satu pertanyaan lagi nih. Saat mengajar mahasiswa yang usianya nggak jauh beda, tantangan apa yang paling berat? Ini pernyataan yang realistis ya. Nah, karena mahasiswa saya itu ada yang seumur kalian kan, saya mau ajar semester 1, semester 5, sama semester 7 ya. Jadi ada yang masih benar-benar muda banget, ada yang benar-benar tua banget gitu. Maksudnya dalam artian tua tuh udah berumur ya. Ada yang umurnya udah 30 lebih,
udah punya anak, udah punya istri tuh ada. Banyak. Gitu. Jadi rasanya apalagi yang sepantaran tuh ada. Jadi aku umur 24, ada mahasiswa aku umur 25, 26 tuh masih S1 ya. Itu ada juga. Rasanya ya jujur kayak aku ngeliat kok agak-agak nerdek ya karena udah berumur gitu. Tapi cara aku menanggapi adalah dengan profesionalisme diri. Karena kita sebagai dosen, tugas kita adalah mendidik calon-calon generasi bangsa berikutnya, calon-calon sarjana berikutnya. Nah dari sarjana magister, jadi kita profesional dalam memberikan suatu materi atau suatu metode belajaran. Jadi kita nggak terkait tentang umur dan sebagainya, but menghormati itu tetap ada. Jadi kita harus tahu batasan-batasan menghormati seseorang yang mungkin lebih tua dari kita. Tapi kita harus tahu juga bagaimana cara mengatasi profesionalisme kita ketika kita jadi dosen muda dan mahasiswanya banyak yang tua, ya tetap kita harus profesional. Dengan apa? Ya wibawa kita harus ada, dengan aktualisasi diri kita, perjuangan kita meraih semua perjalanan panjang itu, dan tujuannya adalah bagaimana dengan perbedaan umur itu, meskipun dengan perbedaan umur itu kita bisa tetap memberikan metode pelajaran yang terbaik untuk mahasiswa kita, seperti itu. Oke. Tapi Kak Wildan ini pernah nggak sih, misalkan Kak Wildan kan masih muda nih dan sudah jadi dosen. Betul. Kira-kira ada nggak mahasiswanya yang bingung, ini dosen atau bukan ya, atau temanku gitu? Pertanyaan yang sangat realistis ya. Jadi ini pengalaman dulu ketika saya masuk ya, ada mahasiswa tuh ngechat, izin bapak ruangannya di sini, saya tunggu di luar ya bapak, gitu. Ketika saya masuk, kayaknya orangnya ngajak berantem, karena saya di depan ruangan, saya kan bilang di mana kelasnya, gitu. Terus dia melirik ke saya kayak kan lebih tinggi dari saya, melirik gini, dicuekin, gitu. Dicuekin ya aku gitu. Terus di mana kelasnya? Dicuekin langsung dia masuk gitu tanpa ngasih salam atau apa gitu. Terus nggak tahu mungkin ya gitu. Terus pas saya masuk baru tahu dia dosen. Gitu. Pulang kelas karena dia PD-nya juga langsung minta maaf, Pak, maaf. Saya ini Pak nggak tahu kalau saya dosen. Karena dia petentang-petenteng di tembok ini ya, kayak ini petentang-petenteng gini kan. Lihat saya gitu, gimana kelasnya? Gini doang. Diingetin itu dia pergi. Lah kok gini ya? Ternyata temennya mungkin. Iya benar. Terus akhirnya pas saya masuk pulangnya langsung sujud-sujud Pak, maaf. Nggak tahu Pak kalau dosen, nggak tahu. Ya itu sih pengalaman yang realistis banget. Tapi kayaknya seru nggak sih kalau dosen sama mahasiswa itu sama-sama masih muda, jadi enak kalau mau ngobrol gitu. Kayak masih ada gengsinya. Kalau pengalaman aku juga kan di Universitas Merdeka Madiun juga ada nih dosen muda. Nah itu ngerasa kayak lebih nyaman. Dalam artian aku misalkan diajar, aku masih bingung, aku konsultasikan ke dosen tersebut. Nah jadi aku tuh merasa kayak bukan sendiri ya, lebih intim lah, lebih enjoy. Ya benar banget. Tapi ada juga yang enggak. Sebenarnya dosen itu kan kita beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin tipenya beda-beda. Ada yang idealis banget, ada yang memagari diri banget dalam artian kayak tegas banget. Terus ada yang ke mahasiswa nggak terlalu open karena kita menjaga kode etik kita juga ya. Gitu. Terus banyak perbedaannya. Kalian bisa menilai sendiri kan. Kalau dari aku sendiri, aku juga waktu dosen Genji ya. Jadi kita masih sama ya Genji. Jadi kalau aku lebih open komunikasi. Jadi ketika mengajar atau apa, silakan, saya nggak membatasi komunikasi kalian. Tapi kan tetap tata krama ada di jam-jam tertentu gitu. Lebih ke tepatnya mahasiswa saya itu aware karena komunikasi saya terbuka. Jadi misal ada mahasiswa yang nggak paham atau ada yang butuh bantuan atau butuh informasi atau mungkin pengen mengupgrade diri dengan cari wawasan atau ilmu ke saya dengan relasi saya dan sebagainya, itu saya open. Jadi dari 4 prodi yang saya ajar itu bebas untuk berkomunikasi atau konsultasi, saya open konsultasi. Jadi silakan konsultasi ya, dengan tujuan untuk bagaimana bisa mengupgrade diri gitu. Jadi dengan komunikasi yang lebih terbuka dan kenyamanan yang kalian dapat nih, jadi ketika kalian ingin meluapkan
suatu pertanyaan atau hal yang kalian bingung, kan kalian bisa nggak malu gitu loh, Iya. nggak malu dan nyaman. Kalau aduh aku ini nggak paham nih gitu. Tapi kalau dosennya galak, kayak, aduh mau tanya takut, Betul. mau tanya sungkan gitu. Tapi kalau dosennya aware komunikasi, kayak kita benar-benar kalau nggak paham, Pak, kita nggak paham nih, atau gimana ya caranya gitu. Nah saya tipe orang yang seperti itu. Gitu. Oh ya Kak Wildan, apa nih harapan Kak Wildan terhadap generasi penerus penerima beasiswa Indonesia ke depannya? Harapan generasi penerus ya. Harapannya berarti ke generasi penerusnya. Ya? Iya. Harapan saya untuk kedepannya adalah kita sebagai awardee beasiswa harus bisa memaksimalkan beasiswa tersebut atau amanat beasiswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai awardee beasiswa harus bisa menjadi awardee yang berprestasi, awardee yang juara, awardee yang berkompeten, awardee yang aktualisasinya diri yang bagus banget, awardee yang soft skill-nya sangat bagus banget, dan awardee yang bisa membuktikan bahwa kita awardee beasiswa atau prestasi penghargaan beasiswa bisa menunjukkan ke masyarakat gitu bahwa kita bisa bermanfaat dan bisa mengimplementasikan bentuk-bentuk program atau inovasi ke depannya, sehingga kita menjadi awardee, kita bisa menciptakan hal-hal baru, hal-hal inovatif yang akan kita lakukan. Yang ketiga, berikutnya mungkin kita bisa menunjukkan kebanggaan kita sebagai awardee ya. Dengan adanya awardee beasiswa ini, kita bisa bersyukur dalam artian dengan prestasi yang kita miliki, dengan perjuangan ilmu yang kita punya, dengan perjuangan mindset yang kita punya, kita bisa mewujudkan kuliah gratis, sekolah gratis, meringankan beban orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua atau membantu perekonomian kedua orang tua. Itu penting banget karena dengan kuliah gratis ini benefitnya sangat luar biasa, dan harapannya selain itu ya untuk ke depan pemerintahan juga nih ya, semoga banyak dibukannya kuota awardee atau kuota beasiswa untuk tahun 2026 ke depan ini, dan makin banyak kuota yang terbuka sehingga makin banyak membantu mahasiswa yang mungkin punya kompeten yang bagus dan bisa mengimplementasikannya dengan menjadi awardee seperti itu. Oke, Kak Wildan. Tapi aku mau satu lagi nih Kak ya. Boleh. Bisa dong Kak Wildan sharing ke teman-teman. Kunci paling utama, Kak Wildan kan sudah mapan nih, sudah jadi beasiswa S2, terus dosen muda, sekarang jadi mentor juga ya kan. Nah, apa sih kunci yang paling utama, yang paling benar-benar top menurut Kak Wildan? Kunci ya. Ya, kuncinya. Kunci yang paling utama adalah kalian harus punya motivasi atau semangat hidup atau semangat ketika kalian menjalani kehidupan. Karena apa? Aku tahu kalian pasti lelah mengerjakan tugas, lelah menjadi ekspektasi kedua orang tua, lelah menjadi mungkin beban punggung yang diharapkan banyak orang gitu. Pasti lelah banget. Nah, kuncinya adalah poin utamanya, kalau dari saya sendiri memiliki moto dari dulu sampai sekarang ada 2-3 yang saya pegang. Yang pertama, moto saya sendiri, usaha doa sukses. Jadi Usaha, doa, sukses. betul. Jadi dengan kunci 3 moto itu, dengan saya berusaha, saya bisa melakukan apapun dengan usaha saya atau mengusahakan apa yang saya impikan. Itu entah bagaimana rintangannya, saya usahakan semuanya, perjuangkan semuanya saya usahakan, karena hidup ini kan penuh dengan usaha ya. Saya usahakan semuanya dengan maksimal. Lalu setelah usaha, kita mungkin sudah cukup dengan usaha kita sesuai dengan kemampuan diri kita. Habis itu kita berdoa, serahkan setelah kita usaha, setelah kita lelah dan supaya serahkan yang di atas. Kita tirakat berdoa, saya sudah berusaha, saya ingin itu, saya sudah berusahakan. Biar ditunjukkan arahnya yang terbaiknya gitu. Setelah kita berdoa di atas, habis itu kunci kesuksesan itu akan datang. Itu jadi kan rencana Tuhan lebih indah daripada rencana manusia, itu betul gitu. Jadi apapun yang terjadi, kalau kamu tadi kan udah investing nih gitu, tapi kok masih belum nih, tetap usaha, tetap maksimalkan, tetap berjuang, karena kehidupan ini penuh dengan perjuangan.
setelah itu yang kedua adalah kunci dari dosen saya adalah lakukan yang terbaik. Pasti hasilnya yang terbaik. Itu kutipan dari Pak Ardika Dwi Herman yang saya ingat dari semester mungkin saat pertama kali bertemu dengan beliau sampai sekarang, yang bisa membawa saya menjadi dosen, karena beliau adalah dosen muda juga, dan saya ketularan beliau menjadi dosen muda juga. Berarti termotivasi Ya, betul, motivasi. Jadi beliau mengatakan berusaha yang terbaik pasti hasilnya yang terbaik akan mengikuti. Itu yang saya terapkan di dulu sampai sekarang. Yang ketiga mungkin dari Pak Dr. Eka, dari dosen saya di UNS. Ketika selesai kelas beliau selalu mengatakan jangan lupa bahagia, karena kunci kehidupan ini adalah sebagaimana keadaan kita dan sebagainya, kita harus tetap bahagia dan bersyukur. Nah, dengan begitu kita bisa menikmati waktu yang diberikan Tuhan untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, dari kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena saya merasakan ketika kelas beliau, saya itu nggak pengen libur kelas, gitu. Jadi saya pengen masuk di kelas beliau terus. Karena apa? Ketika belajar, saya nggak merasa tegang, tapi merasa senang. Pembelajarannya enak, dosennya nyaman, ngobrolnya bagus, motivasinya keren. Jadi saya libur nggak mau, saya di kelas offline sama beliau karena enak. Dan setiap beliau selesai kelas, jangan lupa bahagia. Nah, itu adalah rasa, mungkin 3 kutipan itu yang membuat saya bisa selalu termotivasi dari saya dalam proses hingga detik sekarang. Seperti itu. Berarti motivasi juga penting Kak Wildan. Betul. Oke, next Kak Wildan. Tadi kan sempat Kak Wildan bicara soal mentor beasiswa ya. Kak Wildan ini kan aktif sebagai mentor beasiswa. Aku juga melihat di Instagramnya Kak Wildan banyak mahasiswa-mahasiswa yang melalui Kak Wildan, lewat Kak Wildan itu banyak yang minat beasiswa. Nah, itu bagaimana sih Mas Wildan awalnya bisa menjadi mentornya? Oke, jadi awal saya bisa menjadi mentornya ya. Yeah. Karena yang pertama dari kebetulan saya awardee juga. Jadi saya awardee beasiswa yang dulu di mentoring, sekarang jadi mentor. Karena memang experience ya. Experience dari background pendidikan, lalu dosen muda juga, dan masih banyak hal lagi yang bisa mensupport untuk menjadi mentor gitu. Nah, kalau yang beasiswa unggulan itu memang dari beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ya. Kita menjadi mentor itu karena dipilih dari Diktinya sana. Nanti cek aja di IG-nya Puspa Landik, nanti ada videoku di opening beasiswa yang tahun ini. Dicek scroll di bawah itu ada video promosiku. Jadi kita kan tujuannya untuk berkontribusi ke masyarakat ya, bermanfaat di masyarakat. Jadi saya dengan teman saya Pak Dr. Ramli dan Bu Dr. Siska sama-sama sekolah S3, yang satu dokter, yang satu dokter juga, tapi S3, dan beliau itu suami istri, dan adik saya S1 awardee juga. Jadi kita kayak bagaimana cara kita membuka open group atau sesi mentoring kepada calon-calon awardee. Nah, akhirnya dari berbagai pulau dan berbagai kota itu masuk ke grup total kurang lebih sekitar 300 mahasiswa yang mengikuti kelas mentor saya. Dan itu free, nggak ada syarat apapun, nggak ada. Setelah jadi awardee juga free juga. Jadi tujuan kita memang untuk mengimplementasikan yang terbaik. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang kalau beasiswa unggulan, yang beasiswa disamain itu saya ditunjuk langsung oleh presidennya. Jadi presidennya itu Pak Ardika ditunjuk untuk menjadi mentor beasiswa disamain. Gitu. Ayo Kak Wildan, mungkin ada kesalahan umum yang sering dilakukan para pencari beasiswa. Kesalahan umum ya. Iya. Kalau kesalahan umum sebetulnya nggak teliti, yang pertama, dan yang kedua adalah esainya yang lemah. Jadi seharusnya esainya itu dibentuk secara bagus, tapi kadang dibuat sae atau seenaknya sendiri. Kadang chat GPT juga. Nah, itu ketahuan. Selain esai, yang berikutnya adalah program magisternya, program magister atau sarjananya yang kurang detail ya.
Jadi kan kita harus ditunjuk untuk menulis apa sih rancangan buat kita lanjut studi ke depan seperti itu. Terus mungkin dari apa namanya, mungkin ada yang disuruh menulis judul inovasi juga, itu kurang kuat gitu. Itu poin-poin yang paling penting. Selanjutnya adalah tahap mungkin wawancara ya. Jadi wawancara banyak yang mungkin public speakingnya kurang, banyak yang mungkin apa namanya cara menjawabnya masih salah, etikanya masih kurang, sopan santunnya kurang. Jadi itu yang jadi poin juga, salah-salah yang mungkin banyak dilewati teman-teman gitu. Jadi public speaking itu penting banget, itu poinnya. Nah, untuk sekarang kan AI yang lagi apa ya, bisa dibilang tuh anak-anak sekarang tuh apa-apa AI. Nah, ketergantungan. iya, nah itu kan nanti kalau di beasiswa itu pasti kedeteksi ya kalau pakai AI. Pasti. Pakai AI kelihatan ini tulisannya kok mirip robot gitu, atau mirip kok seperti ini. Kita ya, membaca aja kelihatan. Kita tanpa tes apa namanya, tanpa kita masukkan ke tes AI ya, buat ngecek detek AI-nya itu, kita aja udah baca nih ini apa namanya, ChatGPT ini enggak nih, itu kelihatan. Karena saya mau koreksi kerjaan mahasiswa saya aja udah kelihatan nih, oh ini ChatGPT, ini enggak, itu udah ada ciri-cirinya. Kita kan tadi sudah membahas soal kesalahan yang paling umum. Sekarang tips and triknya dari awal bisa Kak Wildan bantu jelaskan, mungkin buat teman-teman juga yang sekarang mencari beasiswa, biar mereka itu nggak salah langkah. Oke. Jadi tips and tricksnya adalah yang pertama, kalian harus ulik benar-benar informasi beasiswanya itu apa, dan poin beasiswanya itu tentang tema apa atau syarat berkasnya apa aja, semua dimaksimalkan. Yang kedua adalah berkas-berkasnya yang dibutuhkan apa, itu mungkin dari esai dan sebagainya beda-beda ya. Silakan dimaksimalkan. Ada yang harus tes UKBI juga, saya tes UKBI, ada yang harus TOEFL, ada yang harus tes ini itu beda-beda. Jadi silakan dimaksimalkan berkas-berkasnya, itu yang pertama. Terus setelah kalian cek berkas-berkas adalah belajar. Dengan cara apa? Ya harus ada mentor atau seseorang yang bisa membimbing gitu, atau yang lebih baik ya awardee yang sudah melaksanakan. Seperti itu, mungkin bisa dosen yang worthy juga, atau dosen yang mungkin bidang keahliannya sama sesuai apa yang kita berkas lengkapi. Jadi boleh silakan bimbingan ke dosen, karena saya dulu bimbingan ke 2 dosen, bahkan 3 dosen untuk bimbingan gimana caranya saya agar terima beasiswa, karena beliau dulu S2 nya juga worthy. Jadi saya bimbingan ke dosen awardee yang dimana ada Pak Dias, Pak Dika itu beasiswa juga. Jadi saya banyak belajar di beliau dan dikasih tahu caranya, metodenya, pertanyaannya semua gitu. Setelah bimbingan, yang ketiga adalah public speaking poin-poinnya. Jadi harus banyak wawasan, relasi, dan belajar. Itu yang paling penting tips and triknya. Nah, kalau menurut Kak Wildan nih, sejauh mana peran mentor membantu mahasiswa bukan hanya lolos beasiswa tapi berkembang secara pribadi dan profesional? Sangat jauh banget dong. Itu kita sangat dalam banget, dalam artian mentor ini mengusahakan untuk mahasiswanya biar bisa lolos semuanya gitu. Jadi bisa dibilang kita mengasih metodenya detail dari awal sampai selesai, kita maksimalkan dari materi, poin belajarnya, penunjangnya, soft skillnya, public speakingnya, latihan wawancara, latihan seleksi berkas esai, kita maksimalkan juga. Jadi sesuai apa yang kita dulu experience, jadi kayak sesuai apa yang kita tuliskan dan kita sesuaikan dengan format pedoman yang padahal free ya, tapi timbang. benefitnya banyak banget teman-teman. Dulu banyak terakhir dari 2024 ini banyak banget yang lolos ya, alhamdulillah, dari angkatan adikku sendiri. Dan tahun ini ada banyak juga, sekitar 300 mahasiswa bimbingan kita dari seluruh Indonesia. Cuman ada mungkin yang lolos juga banyak, cuman lebih diperketat karena kuota semakin kecil untuk tahun ini. Nah, kita lihat saja, semoga kuota tahun 2026 ini terbuka banyak banget untuk beasiswanya. Amin. Oke Kak Wildan, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini, boleh dong Kak Wildan kasih motivasi kepada audiens. Oke. Motivasi ya? Ya, motivasi. Motivasinya selain tadi yang saya sebutkan, kunci-kunci itu adalah bermimpilah
sebesar mungkin apapun yang kalian mau dan wujudkan mimpi itu. Karena apa? Ketika dulu saya di lingkungan yang mungkin termasuk dibilang kecil ya, lingkungannya belum ketemu dengan orang-orang yang sukses, maksudnya orang-orang yang bermindset, high mindset atau mindset yang tinggi. Saya ketika cerita ke orang yang mungkin sepantaran atau apa, ketika saya mempunyai mimpi besar, ketika saya cerita ke orang itu kayak diremehin. Atau kok jauh banget sih pemikiranmu gitu, kok apa namanya, kita masih di sini loh, nggak usah mikir jauh-jauh deh gitu, diremehin lah, termasuk mungkin orang terdekat kita. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang bermindset tinggi atau dan sukses, akhirnya terbuka. Jadi ketika saya mempunyai mimpi-mimpi besar, sama beliau bukan diturunkan mindsetnya, tapi malah didukung untuk bisa mencapai mimpi besar itu. Itu salah satunya sekarang saya jadi dosen muda. Itu, dan ketika saya berangan-angan di luar negeri itu susah, biayanya banyak dan sebagainya. Saya diajari untuk ternyata di luar negeri nggak sesusah itu loh. Karena teman-teman saya semua LPDP luar negeri semua rata-rata, dan banyak lomba yang sudah lolos di luar negeri, Korea dan sebagainya, menjadi juara di luar negeri. Dan menurut saya dari awalnya yang menurut bentengnya itu tinggi, jadi semakin kecil dan merasa kita bisa meraihnya gitu. Jadi teruslah bermotivasi, teruslah bersemangat, teruslah berjuang, usahakan apapun yang kalian mau, jangan ragu untuk bermimpi besar dan yakin bahwa kalian bisa mewujudkan mimpi itu, dan selalu persiapkan plan A, B, C-nya. Jadi jangan hanya satu plan aja, sehingga kalian bisa selalu mendobrak pintu-pintu ke depan dan meningkatkan mindset kalian. Dan yang terakhir adalah yakin bahwa di dunia ini nggak ada yang mustahil, dan yakin di diri kalian bahwa kalian akan sukses di masa depan. Amin. Amin. Motivasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wildan yang sudah berbagi cerita yang inspiratif. Semoga semakin banyak anak-anak muda di sana yang bisa mengikuti jejaknya Kak Wildan. Dan untuk kamu mendengar podcast Suara Inspirasi, terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga episode ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman kamu ya. Dan follow podcast ini biar kamu nggak ketinggalan episode inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jiwa muda berkarya dan terus menginspirasi.